banyak-banyak dari beliau. Apa rahasianya sukses mendidik anak hingga menjadi hafizun? Keberhasilan luar biasa ini pasti di dalamnya ada resep-resepnya. Itu yang hari ini akan kita belajar bersama. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Abdul Rahman, maka kita LC MKOMI. Beliau lulus dari Universitas Islam Madinah dan sekarang sedang menyusun disertasi beliau untuk S3 di Institut PTII Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Mubarak Maluku, atau kita biasa dengan DKIMU. Nah, kalau di Ustadz Yesus Mantur kita biasa Daku, tapi di Maluku kita punya DKIMU. Berpusat di Wakal, Kecamatan Lehitu. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti ada yang akan kita kirim ke sana khusus untuk belajar Quran. Amin. Saya perkenalkan kembali, beliau didampingi oleh Bunda atau kita biasa disebut panggil Umi Sion Payaku. Selamat datang berdua Ustadz dan Umi Sion Payaku. Beliau adalah mudirah di Lembaga Tahfiz dan Tahsin Quran, di Lembaga Tahfiz dan Tahsin Quran PBAQ Hudanas Jati Asih Bekasi. Beliau juga adalah koordinator pendidikan Pondok Pesantren Darul Quran Mubarak atau DKIMU Maluku. Selamat datang Umi dan Abi, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kenapa tepuk tangan kepala-palanya? Masya Allah. Duduk supaya apa mana yang Mbak Songko putih itu kaponya. Bapak Ibu semuanya boleh bertanya langsung kepada beliau atau langsung konsultasi kepada beliau berdua. Jangan lupa, ini jangan sampai disia-siakan kesempatannya karena kita bertemu dengan expertnya dalam ilmu Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'amin katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad salawatullah wa salamu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatu ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di hari yang tentunya bulan yang kita berada padanya, bulan Rajab, Asyhurul Hurum, satu di antara 4 bulan yang disucikan. Kalau di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, inna zaman kadistada kahayati yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar, waktu berganti. Maka sama dengan Allah katakan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar. Dari sejak Kamis tiba di tanah yang kita cintai ini, untuk kedua kalinya saya
Alhamdulillah bersama Umi Khawla, jadi kalau disapa Umi Sion, istri tercinta dan tersayang. Insyaallah. Alhamdulillah untuk kedua kalinya tahun lalu di acara Maulid Nabi di depan Masjid Raya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang dikatakan bahwa oleh Nabi tadi, jadi zaman ini berputar seperti Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di 12 itu ada 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum. Maksudnya adalah bulan yang dihormati. Tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh berperang. Dulu sebelum datang Islam, suku di Arab itu suka berperang antar suku. Tapi tiba 4 bulan ini semboleh. Di antaranya disebutkan oleh Nabi salah satu mutawaliyat, 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabil Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar alladzi ma baina Jumadi wa Sya'ban. Letaknya bulan Rajab itu di antara Jumadi Tsaniyah dan di bulan Sya'ban. Kenapa saya mengawali ini? Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab, pahalanya melipat gandakan. Amin. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Serang Bagian Timur, Ustaz yang dicintai karena Allah, Ibu tim penyelenggara, Ketua tim penyelenggara PKK, betul ya? Penggerak. Penggerak, Masya Allah. PKK SBT sekaligus Ketua Bidang Kontak Majelis Ta'lim Serang Bagian Timur yang saya hormati dan muliakan, dan juga Ketua Bidang 1 Penggerak PKK Serang Bagian Timur yang belum lama, mohon maaf, menyapa anak ibu di pesawat. Ketemu HP-nya jatuh. Kenapa? Kebetulan ada penumpang satu lagi, anak ibu di posisi samping jendela pesawat. Gelisah, resah. Padahal pesawat belum landing, masih di atas. Kenapa? HP saya jatuh. Yang lagi ngambil S2 di UI. Benar? Benar ya? Iya. Gak boleh resah, gak boleh gelisah. Kan belum landing pesawatnya. Insya Allah ada. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya dia lihat di bawah jok pesawat, tempat duduknya ada. Sempat tanya, Bapak siapa? Bapak dosen. Namanya siapa? Mau disembunyiin. Saya bilang saya pernah ketemu Bapak 1 tahun lalu. Ini belum lama ini, Bu. 1 bulan lalu lah saya ke dimana, sebulan apa 2 bulan. Anak saya yang pertama wisuda, kebetulan saya balik ke Jakarta, lihat ketemu itu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang lain, saya mungkin ada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten SBT, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak, dan juga saya hormati dan muliakan, serta Bapak Moksin Mahmud, Ketua Kepala TU, Kepala TU Kemenak Serang Bagian Timur, Ustaz Asis, Kori kita, dan sekaligus imam di Masjid Raya, dan saya hormati. Ini teman lama, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menyapa beliau juga, Ustaz Ishak
Masya Betul Allah. nggak sih? Tuh. Ini kali juga kayaknya waktu saya di PGA dulu. Luar biasa suaranya. Ada juga Ustaz Hussein Watimena, pimpinan Pondok Pesantren Al-Qudwa. Ada Ustaz John, ya, Ketua Majelis Ta'lim, Khadijah, mohon maaf kita saya pakai kha. Kalau KH itu bahasa Arabnya dibaca kha. Mestinya Khadidah Kathiran. Takutnya kalau khosiran artinya rugi. Khadijah yang rugi. Saya itu dari sisi bahasa saja. Kalau memang diterima di rumah saja. Sudah Ustaz. Khadijah Kathiran pakai K. Kak. Kemarin sudah kita tanya apa maksud khosiran. Su bilang tapi dong Banyak kembali kok udah jadi kalau Ustaz kita yang jadi bilang. K, jangan pakai K, terus pakai K, Kathiran. Karena makna dari nama itu penting. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kami diundang ke sini untuk mengisi acara Islam Mi'raj, tapi luar biasa. Pertama kali kayaknya model seperti ini pertama kali saya hadir. Jadi parenting ini sering. Memang berdua sering isi kajian tentang parenting. Bahkan sekarang kami menggagas sekolah keluarga sakinah. Masya Allah. Ikut dong, ikut. 2 kali, alhamdulillah, di Maluku, di Ambon dan sekitar. Dan awalnya sempat online, virtual. Nah sekarang ini insya Allah tanggal 26 besok di kantor Kementerian Agama online di Ambon. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena merujuk kepada peristiwa Islam Mi'raj dan saya diberikan waktu 30 menit. Kalau ini bisa ditampilkan, layarnya ada, tapi kalau tidak ada apa ini Pak Guru dari mana Pak Guru? belum Operator. di sini. Kalau melihat waktu, saya gambarkan peristiwa Islam Mi'raj yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Kementerian Agama tadi, Ketua, ya Bapak Kepala Kementerian Agama Bagian Timur, Ustaz Muhammadiyah sudah menggambarkan sedikit. Jadi Rasulullah SAW tahun 10 kenabian yang dikenal tadi Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa? Yang pertama, orang yang selalu menyebut dan selalu memberikan jalan keluar dari berbagai problem di dalam rumahnya dipanggil oleh Allah. Sudah nanti diatur. Ada slide-nya bagi saya supaya nanti mempersingkat ini. Kemudian di tahun yang sama juga 10 kenabian, orang yang senantiasa memberi kenyamanan, membela di saat beliau berada di luar rumah juga dipanggil oleh Allah, Abu Thalib. Jadi kalau di luar rumah ada pembelanya, pendukungnya di saat beliau menyampaikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Meninggal ini ada orang yang benar-benar membela beliau. Dari sisi dana, kita terkenal wanita kaya raya. Abu Thalib, ketokohannya terkenal di suku Quraisy pada saat itu.
Mike, Ustaz, Mike. Yang jaraknya 100 km dari kota Mekah. Mike. Berjalan kaki. Ya. Ustaz kas naik Mike tadi bukan? 100 km berjalan kaki. Yaitu ke Taif. Kalau Mekah Madinah 400-an kilometer. 100 kilo kurang lebih Rasulullah berjalan kaki dari kota Mekah menuju Taif dengan harapan semoga ada yang bisa membela memberikan pertolongan terutama dari suku Saqif yang ada di Taif. Tapi ternyata sampai di sana dilempar, ditekan, bahkan sampai kakinya berdarah. Seorang pendampingnya, anak asuhnya bernama Zaid bin Harithah, kepala bagian belakangnya juga berdarah. Akhirnya berdua keluar lagi dari Taif, mampir di sebuah kebun. Allah bilang kepada malaikat Jibril, datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyakan apa yang dia ingin. Kalau dia ingin penjaga dua gunung kota Taif ini mengangkat gunungnya lalu menutup kota Taif dan seluruh penduduknya, lakukan. Maka malaikat Jibril ini datang kepada baginda Nabi yang sedang beristirahat dengan Zaid bin Harithah, meminta supaya Rasulullah SAW kalau mau ditutup penduduk Taif ini. Tapi Masya Allah, orang yang mempunyai hati yang lapang, hati yang luas, ada kata dendam di dalam diri beliau. Hanya dengan kata Ya Rabbi, dan mengatakan kepada para malaikat itu, fa'innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum orang-orang yang belum paham, belum mengerti. Luar biasa. Kalau manusia sekarang sering, jangankan dilempar, disampaikan dengan kata-kata baik secara langsung maupun di media sosial, Facebook, Instagram, Masya Allah. Saya lihat yang ini bilang begini, dibalas, dicaci maki, dan seterusnya. Baginda Nabi tidak. Dan Rasulullah SAW luar biasa. Dari peristiwa itu dengan singkat ceritanya diperjalankan oleh Allah seperti apa yang terdengar dalam ayat yang dibacakan oleh ibu-ibu majelis tadi, hasil didikan Ustaz Aziz. Saya dengar Barakallah. orangnya dididik sama Ustaz Aziz. Ini ayatnya mungkin semua hafal karena sering terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bapak Ibu, kalau cerita yang tadi sebelum dijelaskan nilai-nilai pendidikan dalam atau di balik Isra Mi'raj, kita ingin sampaikan ada 3 catatan penting dulu dari cerita singkat tadi sampai diperjalankan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, setiap orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan baik materi atau jabatan dan seterusnya, itu pasti ada ujiannya. Ini harus diingat.
Di dalam keluarga begitu, kalau Allah berikan rezeki kebaikan kepada Mike, kita Ustaz di dalam Mike, keluarga, pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dua, ingat, yang kedua itu yang penting. Harus sebagai insan hamba Allah membalas keburukan itu dengan kebaikan menjadi urutan pertama. Jadi kalau orang bikin baik pada potong balas dengan yang baik supaya negeri ini semakin baik terus. Tapi kalau orang bikin yang baik pada balas dengan yang baik, semakin aman. Benar sih? Sepakat itu. Maka tadi kalau Rasulullah mau itu Taif seluruhnya habis. Baru digoncangkan 7 sekian saja, 7,8 ribuan manusia di Turki dan Suriah habis. Di Ambon pernah berapa? 6,8 juga ya. Pas kita datang 5,4 kita sejalan. Jadi 6,8 kita sempat datang ke Ambon, kemudian waktu itu pesantren belum ada tapi tempat pengungsian. Masyarakat yang di kampung naik ke gunung semuanya. Sholat zuhur di masjid, balik lagi karena rumah dikunci, semua orang di gunung. Posisi menuju rumah itu Allah datangkan lagi 5,4 yang keduanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa jalan Bapak Ibu. Baru 5,4. Bagaimana mulai? Jalan sudah jadi rusak. Nah, Allah berikan Nabi sifat mulia, tidak ada sifat dendam di dalam dendam. Bahkan yang buruk dibalas dengan kebaikan. Logikanya orang baik dibalas kebaikan, orang buruk dibalas keburukan sama Allah, nggak pasti. Tapi kalau manusia belum tentu. Ada orang berbuat baik, masih berbuat baik kepada mereka luar biasa. Kalau orang berbuat buruk dibalas dengan keburukan, ya bisa saja kalau orang dizolimi dia mau membalas kezoliman itu minimal dengan doa. Itu ada doa orang yang dizolimi itu tidak terhalang kata Nabi. Kalau dia membalas dengan mendoakan keburukan boleh, karena dia merasa terzolimi. Dan Rasulullah mengatakan doanya tidak dihalang oleh Allah. Jarak dia dengan Allah maksudnya tidak ada halangan doa. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah mendoakan kebaikan dari keturunan mereka. Dan wahasi itu berhasil. Saya sampai ke poin tidak ada satu pun yang Kristen di sana. Semuanya musuh. Semuanya menerima dakwah Islam. Luar biasa. Dan satu hal yang ketiga dari kisah tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya kita itu bukan kepada manusia. Rasulullah benar punya orang yang selalu menghibur di rumah. Kalau dari luar datang ke rumah, ada orang yang menghibur Khadijah. Ketika keluar ada tekanan-tekanan juga, ada yang membelengnya, ada yang menjadi tameng Abu Thalib. Kalau Rasulullah bersandar kepada mereka berdua saja, yang sudah dipanggil oleh Allah sudah kita di dunia kan begitu. Masya Allah, Ustaz Jen dengan Ustaz Nosen mungkin ya berdekatan sahabat. Ibu Misa dengan Ibu Hayati, Masya Allah yang saya hormati dan muliakan, bersahabat. Dan banyak lagi yang ada di sini bersahabat dengan yang dekat dengan saya ini. Sahabatnya luar biasa. Sudah 25 tahun. Masya Allah. Setengah abad. Seperempat abad. 25 tahun. Liku-liku ada. Masalah ada. Selalu menyelesaikan bersama. Rasulullah selesaikan. Ketika di luar ada Abu Thalib aman. Masuk ke rumah ketemu Khadijah aman. Tapi setelah meninggal Allah memperjalankan beliau dan langsung Allah memberi
bersandar itu hanya kepada Allah. Karena yang di dunia ini akan meninggalkan kita. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika Allah goncangkan bumi dan itu yang dimaksudkan dengan hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari dari saudara kandung, wa ummihi, lari dari ibunya, wa abihi, dari ayahnya, wa sahibatihi, lari dari istrinya, wa banihi, lari dari anak-anaknya. Yang tadi disayangi dekat sahabat, semuanya lari. Di Palu waktu terjadi, seorang anak menceritakan di Tijuan, Masya Allah, dia bilang kejadian itu, kemudian tanah itu bagaikan apa, buah di dalam apa, belajar, sehingga si anak ini posisi di atas sementara ibunya sedang pegang kakinya. Ibu sedang pegang kakinya. Bagaimana si anak mau membantu ibunya? Sementara kepalanya kedua tolong di atas genteng rumah ibunya. Seorang ayah, anaknya sama istri, dua anak, satu anaknya masih berteriak, abi, ayah. Itu sudah kejadian. Kemudian ayah pergi ke rumahnya mendengar suara anaknya yang masih hidup, tapi tidak ada alat berat untuk mengangkat puing-puing itu. Hanya sekedar mendengar abi. Akhirnya kata abinya, kata ayahnya, nah, teriak Allahu Akbar, mendengar Allahu Akbar sampai hilang suara anaknya. Karena si ayah tidak punya kemampuan untuk mengangkat itu. Ini di dunia. Pak Ismail asli Aceh ketika tsunami, lari dengan beberapa anaknya. Air bah semakin dekat, ternyata Pak Ismail naik pohon mangga, anak-anaknya terbawa. Punya akal, kekuatan terbatas, tapi tidak bisa menolong orang yang dekat dengan. Itu baru di dunia. Belum sebagaimana Allah katakan di dalam surat Abasa tadi, lari, sibuk dengan urusannya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Tanpa berpakaian, satu helai benang tidak ada, sehingga umum ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak akan malu. Seseorang kelima orang yang berada di dekatnya, kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak ada rasa malu. Tapi dia tidak tahu siapa yang ada di sampingnya. Saking sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak tahu siapa yang berada di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tiga catatan tadi perlu bahwa ketika kita diberikan kebaikan di dunia, apa saja ya, materi, jabatan dan seterusnya, pasti ada ujian. Yang kedua, tidak selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, selalu bersandar kepada Allah. Keluarga yang kita inginkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu selalu mendengungkan ini, ingin harmonis dalam rumah tangga. 25 tahun saya dengan ini, kalau namanya ya khawatir juga orang ini muslim apa bukan. Nama beliau Sion, ada nama gereja Sion. Kalau turun bandara di Hali Perdana Guna, dan ini kan sempat itu sempat di Hali sebelum COVID.
sedikit, sebelah kiri ada gereja Sion. Ternyata namanya kalau tanya almarhum bapak, ya, bapak beliau bapak saya, namanya Syai'un, Masya Allah. Syai'un jadi Dari Sion. bahasa Arab. Tapi saya tidak tahu kenapa dari perubahan dari Syai'un ke Sion. Halijen menjadi Halijen. Kalau ilmu bahasa itu ada yang disebut dengan saraf, ilmu saraf, perubahan. Ya, contoh majlis taklim, majlis itu dari kata jalasa, yang artinya duduk. Jalis orang yang duduk. Kalau majlis tempat orang duduk. Nah, itu berarti namanya perubahan saraf. Tapi yang ini Syai'un Sion ini nggak tahu dari mana. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, dengan beliau banyak hal yang kami pelajari. Jadi tadi kata Umi Santi, moderator kita, sebenarnya hari ini memang orang tua belajar. Semalam saya sama beliau ngisi buat anak-anak jomblo-jombloan Majlis Taklim Ashabul Kahfi. Diminta, Masya Allah. Mereka belajar juga, walaupun belum jadi orang tua, harus belajar bagaimana nanti jadi orang tua yang hebat. Apalagi di dunia digital saat ini, ya, dunia digital yang anak lagi menangis di umur 2 tahun, diam. Kalau bicara pengalaman untuk terkait dengan anak-anak, karena saya 21 tahun pesantren waktu di Bekasi sebagai kepala pesantren juga, sudah banyak pengalaman dari anak yang nonton yang tidak benar, dari rumah aktivitas chatting-chattingnya dengan pesanan saya tidak tahu dari makhluk mana itu, dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi berarti anak itu tidak tidur. Rumah saya alami. Nah, belajar pada ini yang saya bilang harus terus sampai beliau beli buku 1, 2 Fatherman dulunya Fatherman, Fatherman yang ditulis oleh seorang ustaz muda, Masya Allah. Waktu saya berangkat dengan anak ibu dalam pesawat itu, alhamdulillah dari Ambon sampai Jakarta selesai 10. Saya bawa yang satunya lagi, saya dari Ambon ke sini baru disobek bungkusan plastiknya, baru dapat 2 bak. Baru 2 bak ada di taman binatang. Insya Allah balik lagi di pesawat bisa selesai mudah-mudahan. Masya Allah. Itu ada IG-nya juga itu. Ada. Belum luar biasa. Iya. Tokoh muda, ulama muda berbicara terkait dengan fatherless. Kalau disertasi saya tentang fatherless. Apa fatherless? Masya Allah. Pengertian ayah. Sosok ayah. Kekurangan. Jadi fatherless itu dibilang lapar ayah. Lapar ayah. Rindu kan? Indonesia nomor 3 di dunia. Kata Bu Khofifah, mantan Menteri Sosial, beliau sampaikan pada saat dia jadi Menteri Sosial. Sekarang Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah. Indonesia fatherless country nomor 3 sedunia setelah Amerika Serikat, Australia, Indonesia. Negeri tanpa ayah. Secara fisik, secara biologis ayah ada, tetapi secara psikologi, secara ilmu jiwa ayah tidak hadir bersama. Nomor 3, Pak. Maka saya sama beliau masih belajar.
bagaimana Insya Allah Ustaz saya tadi bilang pergantian kepala kantor agama sudah 12 kali beliau berikan agama. Ini bayangin ini kemarin sama beliau sama saya satu saat. Tapi belum nongol di pesantren, bila mau datang sudah nanti sebulan baru datang ke wakil. Ternyata waktu 12 tahun pergantian orang punya waktu untuk bekerja katakanlah 8 jam disebutin masuk kantor pulang belajar S1, S2, S3 bahkan sampai lulusan ya nggak tahu S3 nya selesai atau tidak sampai sekarang pada resi ini sudah 2 tahun di Maluku belum pernah buka-buka agama. Tapi orang belajar keluarga tentang parenting ini maka jalan sementara di rumah kita hadir itu 24 jam. Mau jadi dokter ada yang sampai susah, jadi keluarga anak belajar biaya besar mahal. Tapi ketika kerja tidak 24 jam serius belajarnya. Kenapa kita yang harus hadir bersama anak 24 jam tidak belajar tentang seorang ayah yang hebat, seorang ibu yang hebat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat ini ada beberapa catatan ini peristiwa Islam yang saya ceritakan tadi. Ini sudah 30 menit. Oh gitu. Memang benar tidak terasa. Ya, baik. Ini saja. Jadi satu memperkuatkan akidah keluarga Muslim.